Bapa-Ku, ajaib segala rancangan. Benar Yesus, haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapa-Ku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran semua perbuatan-Mu, karya Engkau sempurna Bapa. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan Bapa. Pimpinlah jalan hidupku dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkan aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkan jiwaku dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Bapa-Ku, ajaib segala rancangan. Tuhan, tuntun hidupku. Tuhanku, tuntunlah hidupku. Amin, haleluya. Karena Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, amin, haleluya, segala rencana-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku
berharap hanya padamu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengempukan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allahku, Bapakku Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung, mulia, begitu kudus, kudus, kudus Engkau. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Tuhan Yesus, kuduskan kami sebentar kami mau terima firman-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu Bapa, sucikan tubuh jiwa roh kami Bapa. Biar firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Engkau Bapa. Tapi terang firman-Mu akan menuntun hidupku untuk berjalan melangkah di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Ampun Bapa, segala dosaku, kejahatanku, kelalaianku, hal yang tidak berkenan, ampun Bapa. Sucikan hidupku Bapa, kuasailah hidupku Bapa. Biar hari-hari hidupku dituntun oleh Roh Kudus untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus, sempurna Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Kita hidup sampai sedetik ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita jangan sampai salah langkah, tapi melangkah di dalam iramanya Tuhan, melangkah di dalam jalan Tuhan yang sempurna, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya bersama Bapak Ibu sudah pegang komitmen, supaya komitmen kita sesuai dengan pujian ini. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu yang dahsyat. Dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan sempurna. Sesuai dengan firman Tuhan, saya bacakan tadi dalam Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku Bapa melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang baik itu menuntun hidupku di jalan yang rata, di tanah yang rata. Bukan tanah yang bergelombang dalam arti kita bisa berdosa kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak dituntun oleh firman oleh Roh Kudus, tapi kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Biarpun dunia penuh dengan gelombang, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, penuh rintangan, penuh segala macam persoalan dunia ini. Tidak pernah berhenti selagi kita hidup
berarti linear pula dengan masalah. Hidup identik dengan masalah. Tapi bersama Yesus, hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. M sama M, saudara. Di luar Yesus, di dalam Yesus sama punya masalah. Tapi di luar Yesus, tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau masalah di dalam Yesus, di balik ada kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan nanti kita akan menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan bersama Yesus. Itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat. Seperti dalam Roma pasal 8:18 dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kesengsaraan kita saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat. Biar hari-hari kita melangkah. Bukan melangkah menurut daging kita. Bukan melangkah menurut hati bebas kita. Ya, kebebasan kita, ukurannya, barometernya, firman Tuhan. Kebebasan kalau ikuti firman Tuhan, itu di jalur yang benar. Bukan kebebasan menurut dunia. Formula dunia, bukan formula keselamatan. Tapi formula dari surga. Itu di dalam firman Tuhan membawa kita kepada kerajaan yang alam tidak tergoncangkan. Surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita baca. Kita baca saat itu surat Paulus di kitab Galatia pasal yang ke-6 adalah pasal yang terakhir. Supaya besok kita sama-sama memasuki kitab Efesus. Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Atas rahmat Tuhan. Kita senantiasa dituntun dalam tuntunan ilahi. Supaya kita tidak melangkah menurut apa yang kita mau yang penuh dengan dosa. Tapi melangkah di dalam firman Tuhan. Yaitu mari kita baca kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu mau memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turun akhirnya damai sejahtera dan rahmat atas mereka pun dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 18 terakhir. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam Galatia pasal 6 adalah pasal yang terakhir. Galatia hanya 6 pasal. Dan kita puji Tuhan sudah selesai kitab demi kitab. Dari sejak 1 Januari 2021 kita baca kalau malam hari Injil Matius dari pasal 1 ayat 1. Malam hari pokoknya kita rutin perjanjian baru. Kita sudah lewati dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Ya, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, kitab Galatia sudah selesai. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dari 1 Januari sampai hari ini
Selasa malam tanggal 8 Februari 2022 kita dipelihara sama Tuhan. Angka urutan saya sudah 403B. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mendengar banyak firman-firman. Jadi intinya mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau taat. Apa yang difirmankan Tuhan, kita mau lakukan. Seperti malam hari ini, saudara berbagai. Pertama, kita banyak hal yang kita akan pelajari dari ayat per ayat. Yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena percobaan. Amin. Mari, kena percobaan apabila kita marah, emosional, itu pencobaan buat kita. Jadi masalah. Ya. Oleh itu kalau didapati di antara saudara ada masalah, boleh cerita pada Bapak Gembala, kepada penatua senior, boleh silakan dengan kepada saya atau para hamba Tuhan, dan kami hamba Tuhan akan memberikan nasihat, memberikan doa, memberikan firman Tuhan dengan roh lemah lembut, dengan penuh kasih Tuhan. Tidak boleh dengan emosional. Kalau memberi nasihat sebaiknya seperti itu. Kalau emosi kan bisa ribut, saudara. Oleh itu mari kita dengan penuh kasih. Jadi intinya dari ayat 1 sampai 4 cuma dua hal, saudara, yaitu vertikal, horizontal. Vertikal artinya kita ikuti Tuhan Yesus. Dia sumber segala-galanya. Dan horizontalnya kita mau melakukan apa perintah Tuhan. Vertikal Kristus sebagai pusat hidup kita. Horizontalnya kita melakukan apa yang menjadi kerinduan dari pusat Kristus. Jadi sentral hidup kita pokoknya selalu kita pegang dua hal. Salib. Yaitu sentral kita Tuhan Yesus. Dan horizontalnya mari kita melakukan sesuai apa perintah Tuhan. Seperti hari ini kita dapat perintah Tuhan. Kalau kita mengajar orang, menegur orang yang mereka berbuat salah, pandang Tuhan Yesus. Yesus secara vertikal mengajar kita untuk kita penuh di dalam kasih. Pelaksanaan kita horizontalnya penuh dengan kasih. Terus kedua, sama 1 dan 2 ya, bertolong-tolongan ya, menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, horizontalnya malah kita implementasinya ikuti apa perintah hukum Kristus penuh dengan cinta kasih. Terus yang berikutnya, kalau di berikutnya, sebab baiklah tiap orang menguji pekerjaan sendiri, ya, boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari kita sentralnya Tuhan Yesus, kita koreksi diri, bukan menilai orang-orang ya. Sebaiknya kita sentralnya Tuhan Yesus, kita evaluasi diri. Apa kita sudah benar? Kalau kita tidak benar, mari kita bertobat. Kita inisiatif sadar, kita berbaik. Saya sebagai hamba Tuhan minta maaf. Kalau ada kesalahan-kesalahan saya minta maaf. Dan sekali lagi mari sama-sama kita pandang Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena apa? Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesak jika Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang tabur orang itu akan dituainya. Kalau kita menabur kebaikan seperti ayat ke-6, sebaiknya kalau kita mendapat firman dari hamba Tuhan, dari seorang gembala, penatua, ya, senior pastor, semua yang mengajar kita, teman-teman, Bapak Ibu Saudara di mana Bapak Ibu ajar, dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti saya juga mengajar firman Tuhan di ayat ke-6, karena sebaiknya dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam Kristus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang memberikan pengajaran itu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat rohani dari hamba-hamba Tuhan, jasmani horizontalnya nggak ada salahnya, kata firman Tuhan, memberi berkat juga. Saya ucap terima kasih di antara Bapak ada yang memberi berkat kepada para hamba Tuhan, kepada ini semua berkat Tuhan ya. Tidak semua orang punya sifat memberi loh. Dari setiap orang, banyak rata-rata orang itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, perhatikan kepada orang lain, susah di situ. Tapi melalui firman Tuhan mari, apa yang ditabur orang tidak, itu akan dituainya. Sebab firman Tuhan di ayat ke-7 ya, dikatakan, karena apa yang ditabur orang itu akan dituai. Kalau kita menabur kebaikan, menabur kasih, itu akan menerima berkat. Itu firman Tuhan, berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan di ayat ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan kita seiman. Karena di dalam ya kita seminkan banyak orang yang susah. Kita teman-teman kita seiman perlu banyak bantuan, gak ada salahnya. Prioritas pertama nggak apa-apa saudara yang di dalam, tapi prioritas kedua kita juga memberi berkat kepada orang lain juga nggak apa-apa. Orang lain di luar Tuhan nggak apa-apa ya. Sebab itu juga ciptaan Tuhan. Konteksnya karena juga firman Tuhan ini ayatnya ada saya ya.
Di Amsal Sulaiman 22 ayat 9 itu ayat dua-duanya saya ngomong ada yang di dalam juga di luar, saudara ya. Sama-sama karena sama-sama konteksnya kan mereka diciptakan sama Tuhan juga orang luar. Tapi terutama prioritas kepada orang yang seiman di dalam. Setelah seiman kita bagi berkat, di orang luar pun kita bagi berkat. Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kalau bicara si miskin kan ada orang Kristen, non-Kristen. Kita tidak melihat agama, saudara. Kita yang penting, kita mari. Ya, yang penting orang itu seiman, dalam arti seiman konteksnya percaya kepada Tuhan. Agama apapun yang penting percaya kepada Tuhan. Kalau orang ateis, waduh, orang ateis tidak percaya kepada Tuhan ya. Jadi susah ya. Jadi ini memang, tapi terserah nggak apa-apa ya. Jadi intinya kalau firman Tuhan ada duanya, baik yang di dalam maupun jadi lengkap firman Tuhan ini. Di dalam yang seiman, di luar adalah seperti ada 9 karena yang membagi rezekinya dengan si miskin orang tidak percaya sama Tuhan. Ya sudahlah, karena dia memang perlu kita bantu. Yang penting kita selama kita hidup, mari kita berbuat baik, saudara. Selama kita hidup. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituai. Supaya nanti saya kasih ayat penutupnya. Di Wahyu nanti ada buku, saudara. Ada buku raport setiap kita, saudara. Di Wahyu pasal 20 saya mau bacakan ya. Wahyu pasal 12 demikian firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah ini semua kitab raport. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada sentralnya raport-raport dipegang Tuhan Yesus. Tapi juga ada raport-raport kita yang cocok itu semua. Dan apa? Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap kita punya raport. Kalau kita berbuat jahat, ada tulisannya itu. Dan akan dimonitor itu oleh Tuhan. Dan kalau berbuat jahat, pasti dimonitor oleh iblis. Tapi kalau kita berbuat baik, ada catatan dalam buku kehidupan. Oleh itu melalui firman Tuhan mengajar kita. Mari selagi kita ada kesempatan, kita mau berbuat baik. Itu berbuat baik berarti ikuti rancangan Tuhan. Kita melangkah di dalam kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama. Amin. Ajarku mengerti, amin, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berserah, amin, hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku Bapa, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan, berbuat baik di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan beserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.